Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yahya alaihissalam termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib diimani umat Islam. Beberapa kisahnya semasa hidup turut diceritakan dalam Al-Quran dan buku-buku kisah Nabi. Salah satunya kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra satu-satunya Nabi Zakaria alaihissalam dan merupakan mukjizat yang diberikan Allah SWT kepadanya. Bagaimana tidak? Nabi Zakaria alaihissalam memiliki anak ketika usianya sangat lanjut dan bahkan istrinya adalah seorang wanita mandul. Hal ini dijelaskan dalam buku riwayat 25 Nabi dan Rasul oleh Gamal Komandoko. Diceritakan dalam buku tersebut, ketika Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan, keadaan Bani Israel sangat berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Saat itu Raja Herodes menjabat sebagai wakil kekaisaran Romawi yang berkedudukan di Palestina. Ia merupakan pemimpin yang amat kejam, bengis, dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Pada saat itu juga, Bani Israel terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok mayoritas adalah kaum Bani Israel yang tidak lagi menjadikan Allah SWT sebagai Tuhan dan sesembahan. Sedangkan kelompok minoritasnya tetap berpegang teguh pada ajaran Taurat dan Zabur. Nabi Yahya alaihissalam dikenal sebagai pemuda yang soleh. Ia sering berjuang bersama ayahnya untuk mengemban risalah Allah SWT, yakni dengan menyadarkan kaum Bani Israel kepada jalan yang benar. Nabi Yahya alaihissalam muda benar-benar bisa merasakan permusuhan dan pertentangan yang dilakukan kaumnya kepadanya dan ayahnya. Terlebih lagi ketika tokoh-tokoh Bani Israel yang bersekutu dengan Raja Herodes untuk menentang dakwah mereka. Allah SWT lalu mengangkat Yahya alaihissalam menjadi seorang nabi yang mengajarkan ajaran kitab Taurat kepada kaumnya. Beberapa dari kaum tersebut tersadar atas perbuatan dosa mereka, sehingga Nabi Yahya alaihissalam melakukan pertobatan atas mereka. Nabi Yahya alaihissalam memercikkan air dari sungai Yordan di atas kepala orang yang hendak bertaubat. Kegiatan yang disebut dengan perbaptisan ini memiliki maksud dengan tanda pertobatan dan bukan pencucian dosa-dosa. Oleh karena itu, Nabi Yahya alaihissalam dikenal sebagai Yahya Sang Pembaptis. Kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam berawal dari berita menggemparkan dari Raja Herodes yang hendak menikahi anak tirinya sendiri yang bernama Herodia. Pernikahan antara Raja Herodes dan putrinya, Herodia, sudah mendapatkan persetujuan dari istri Herodes yang juga merupakan ibu Herodia. Oleh sebab itu, tidak ada lagi orang yang berani untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya. Berbeda dari semua orang, Nabi Yahya alaihissalam justru sangat menentang pernikahan antara keluarga ini. Pernikahan ini merupakan perbuatan yang terlarang dalam kitab Taurat dan tentu saja Nabi Yahya alaihissalam harus meluruskannya. Nabi Yahya alaihissalam tidak gentar untuk menentang pernikahan Raja Herodes tersebut. Ia menyatakan dengan lantang apa yang akan diperbuat oleh Raja Herodes adalah sebuah kesalahan. Raja Herodes pun sangat murka dengan Nabi Yahya alaihissalam. Ia berniat untuk menangkap dan menjatuhkan hukuman terberatnya karena keberanian Nabi Yahya alaihissalam menentang kehendaknya. Berbeda dari ayahnya, Herodia berusaha membujuk Nabi Yahya alaihissalam dengan cara yang berbeda. Ia memanfaatkan kecantikan dan tubuhnya yang bagus untuk merayu Nabi Yahya alaihissalam dan hendak melakukan hal yang tidak pantas. Nabi Yahya alaihissalam pun menolak dengan tegas ajakan Herodia tersebut. Hal ini berujung pada kemarahan Herodia dan fitnah yang menyebar berkaitan dengan Nabi Yahya alaihissalam. Ia dituduh ingin menikahi Herodia,
sehingga ia membuat peraturan bahwa pernikahan dengan ayahnya sendiri dilarang di dalam Taurat. Mendengar aduan dari anaknya dan calon istrinya tersebut, Raja Herodes lantas marah besar. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Para prajurit pun menemukan Nabi Yahya alaihissalam. Ia sedang beribadah kepada Allah SWT. Tanpa basa-basi, prajurit itu pun langsung menebaskan pedangnya ke arah kepala Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam wafat seketika karena terpenggal kepalanya. Ia wafat sebagai seorang syuhada yang selalu membela agama Allah SWT. Kepala dan darahnya Nabi Yahya kemudian diletakkan di dalam sebuah keranjang, lalu diberikan kepada wanita tersebut. Kelebihan dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam merupakan pribadi yang memiliki kelebihan. Sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah SAW, beliau berkata bahwa tidak sepatutnya bagi seseorang berkata, "Saya lebih baik dari Nabi Yahya bin Zakaria." Maka kami berkata, "Wahai Rasulullah, dan dari manakah engkau mengetahui itu?" Lalu Nabi berkata, "Apakah kalian tidak mendengar bagaimana Allah menggambarkan dia, Nabi Yahya, di dalam Al-Quran?" Nabi berkata sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12 yang berbunyi, "Wahai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih menjadi anak-anak." Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan lagi sampai pada surat Ali Imran penggalan ayat 39. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, "Nabi Yahya merupakan seseorang yang tidak pernah meluangkan waktunya untuk berbuat kejahatan maupun mementingkan kejahatan." Dijelaskan bahwa Nabi Yahya juga menyerukan kitab Taurat dipahami dengan sungguh-sungguh, dan makna dari Taurat dapat dimaknai secara mendalam dan sebaik-baiknya. Nabi Yahya juga menekankan pentingnya mengaplikasikan ajaran-ajaran yang bermaktub dalam Taurat, baik itu syariat maupun etika dan adab sebagai seorang hamba. Sebab sesungguhnya keberkahan ilmu itu terletak pada penerapannya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maryam ayat 12, yakni tentang seruan mengambil Taurat dan mempelajari serta mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Dan pada ayat 15 Allah berfirman, "Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali." Kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam tersebut tidak diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, melainkan dari Israiliyat, sebuah riwayat Bani Israel yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.